Bismillahirrahmanirrahim. Inspirasi pagi hari ini, tanggal 7 Agustus 2025. Kullu syai'in biqadarillah. Segala sesuatu dengan qadarnya Allah, dengan kehendaknya Allah. Itu ayatnya. Inspirasinya, analoginya, kita melihat alat tercanggih saat ini yang bisa terlihat itu pesawat. Saat pesawat itu take off, itu sudah di klak, tujuan mana, misal Indonesia, Malaysia misal, dengan komputer sudah di cedik. Nah, itu alat buatan manusia yang sudah dirancang khusus dengan komputer itu sampai ke tujuannya, dari awal bandara sampai ke bandaranya tujuannya. Di perjalanan nggak tahu ada turbulen, misal langsung itu sudah dirancang juga untuk pengamanannya. Pilot hanya mengikhtiari dengan ilmunya. Pilot cuman seperti itu aja. Perjalanan itu yang menghendaki, yang menguasai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada tujuannya selamat ke bandara. Itu kullu syai'in biqadarillah. Dalam arti maknanya, sebelum direncanakannya rancangan pembuatan pesawat itu, Allah yang memberi inspirasi penciptanya, yang menciptakan pesawat, yang menciptakan autopilotnya, yang menciptakan kecanggihannya, itu yang memberi rancangan itu, perkembangan berpikirnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecanggihan yang kita lihat di muka bumi ini, mau kecanggihan teknologi, kecanggihan alam semesta, tiba-tiba pagi, tiba-tiba malam, tiba-tiba terbit matahari, adanya udara, ini sudah autopilot kekuasaan Allah, penciptaannya Allah. Jadi sudah autopilot, sudah Allah yang mengendalikan semuanya, termasuk rencana kita, kegagalan kita, keberhasilan kita, itu sudah dalam satu wilayah kehendak Allah, dalam genggamannya Allah. Jadi zikir kita di pagi hari ini tafakur tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegelisahan kita, ketakutan kita, keberanian kita, ada ilmu, tidak ada ilmu, itu semua dalam lingkaran wilayah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sekali aja mengucap kun fayakun, maka jadilah. Jadi jadi dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan cuma sekali aja Allah mengucap kun fayakun. Jadi dari awal proses ceritanya bumi, matahari, bulan, surga, neraka, cukup sekali aja Allah ciptakan, sampai akhir zaman sekali aja Allah menciptakan. Seperti itu canggihnya penciptaan Allah. Jadi kalau yang kita lihat sekarang yang super canggih, yang kita lihat sekarang yang amazing, yang luar biasa, kebesaran ciptaan teknologi, apalagi sekarang sudah ada AI yang hampir menyamai seperti robot manusia, itu masih dalam perencanaan manusia. Sedangkan sebelum perencanaan manusia itu diciptakannya manusia, sebelum manusia itu sudah diciptakannya kehendak Allah yang menciptakan semua itu. Jadi rancangannya semua ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, kembalikan ke dalam qadarullah, dalam kehendaknya Allah. Jadi kita selalu berzikir kullu syai'in bi qadarillah. Jadi semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak meleset pemahaman,
bahwa yang kita temukan sekarang ini dari sains. Ya benar, yang ditemukan saat ini dari sains, tapi sebelumnya itu dalam rencana penciptaan Allah, dalam planningnya Allah, dalam kehendaknya Allah, dan kedepannya kita nggak tahu lagi apa itu yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bacaan tertinggi la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi kalau kita sudah mengucap la haula, bahwa tiada daya upaya untuk meninggalkan keburukan, kemaksiatan, meninggalkan segala yang membuat rugi, la haula wala quwata illa billah, la haula wala, dan untuk menjalankan segala kebaikan yang menjadikan kebaikan, menjadikan kemanfaatan, wala quwata illa billah, kecuali dalam izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak-banyak kita memahami la haula wala quwata illa billah, dan kita meyakini dari awal fahamnya penciptaan sampai akhirnya gulungnya jagat kiamat itu sudah dalam kekuasaan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berdiri sendiri, qiyamuhu binafsyih, Allah itu berdiri sendiri. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan apapun yang kita bayangkan. Jadi kekuasaan Allah seperti itu canggihnya. Kita baru membayangkan alat aja, yang pesawat aja, tik 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 sampai tujuan dalam waktu 1 jam. Sudah tidak masuk di akal kita, sudah tidak sampai. Tapi alat itu tercipta. Nah, sebelum alat tercipta itu siapa? Yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam udara yang menguasai siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di darat siapa yang menguasai? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita berencana, siapa yang memberi? Allah. Setelah berencana, Allah. Jadi semuanya berzikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cerita ini, inspirasi ini tidak harus kita paham langsung, karena yang memahamkan inspirasi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman semua semangat untuk berbagi inspirasi. Semoga kita semua bisa memahami dan bisa menerima segala bentuk apapun itu takdir yang ada di hadapan kita dengan respon yang bijak. Tidak usah langsung bereaksi, tidak usah langsung reaksi. Misal dalam kondisi saat didatangkannya suatu kesulitan, jangan langsung bereaksi sulit, tapi dipahami dulu, dihayati dulu, dimintakan dulu petunjuk. Setelah itu direspon dengan alhamdulillah. Setelah alhamdulillah akan kebuka banyak macam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.